Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Beni dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 10 izin mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini. Next. Yang beranggotakan yang pertama ada Astrid Nisi Romatua, yang kedua ada saya sendiri Sinta Mela Putri, yang ketiga ada Indah Intania, dan yang keempat ada Meisilia Baini. Next. Pembahasan kami kali ini yaitu materi yang pertama ada strategi kewirausahaan dan materi kedua yaitu strategi inovasi. Next. Strategi kewirausahaan. Menurut Zimmerer dan Scarborough, mendefinisikan wirausahawan adalah seseorang yang menciptakan sebuah bisnis baru dengan mengambil resiko dan ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan bisnis dengan cara mengidentifikasi peluang dan menggabungkan sumber daya yang diperlukan untuk mendirikannya. Next. Pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Usaha berarti perbuatan amal, bekerja atau berbuat sesuatu. Jadi, wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Dan ini baru dari segi etimologi atau asal-usul kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya. Next. Tujuan kewirausahaan. Yang pertama, meningkatkan jumlah para wirausaha yang berkualitas. Yang kedua, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga, membudayakan semangat sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan pelajar dan masyarakat yang mampu, handal, dan unggul. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Astrid. Kepada Astrid, saya persilakan. Selanjutnya adalah strategi kewirausahaan. Terdapat beberapa keputusan strategis yang diperlukan dalam kondisi pertumbuhan, di antaranya yang pertama, perubahan produk barang dan jasa. Yang kedua, strategi yang menyangkut penetrasi pasar, ekspansi pasar, diversifikasi produk dan jasa, integrasi regional atau ekspansi usaha. Yang ketiga, kemampuan untuk memperoleh modal investasi dalam rangka penelitian dan pengembangan, proses produksi dan penggantian peralatan dalam rangka penambahan sumber daya manusia. Yang keempat, analisis sumber daya manusia sehingga memiliki keterampilan yang unik untuk mengimplementasikan strategi. Yang kelima, analisis pesaing baik yang ada maupun yang potensial untuk memantapkan strategi bersaing. Keputusannya harus berdasarkan perilaku, sumber daya, dan komitmen yang dimiliki pesaing di masa lalu. Selanjutnya, kemampuan untuk menopang keunggulan strategi perusahaan dan untuk memodifikasi strategi dalam menghadapi perubahan permintaan pelanggan dan perilaku strategi persaingan baru. Selanjutnya, penentuan harga barang atau jasa untuk jangka pendek dan jangka panjang dan interaksi perusahaan dengan masyarakat luas. Dan yang terakhir, pengaruh pertumbuhan perusahaan yang cepat terhadap aliran kas. Strategi bagi pemimpin pasar. Apabila perusahaan telah memiliki peluang pasar yang besar seperti pada masa pertumbuhan, maka strateginya yang pertama, bersikap menyerang dan agresif untuk mempertahankan pangsa pasar. Wirausaha harus siap memperbaiki strategi bersaingnya agar dapat mempertahankan reputasi terbaik di mata pelanggan. Yang kedua, bersikap bertahan dan tidak terlalu agresif. Dalam posisi ini, setiap departemen secara efektif menemukan keunggulan, bersaing, dan secara bertahap dapat membangun hambatan masuk ke segmen pasar yang dipilih untuk bersaing. Yang ketiga, tidak boleh ada anggapan bahwa perusahaan yang berhasil tidak memiliki tantangan. Perusahaan yang pasif mempertahankan pasarnya selalu mengundang pesaing untuk memasuki pasar. Kegagalan dalam mempertahankan strategi memperlemah perusahaan dalam menanggapi serangan dan pesaing. Bila demikian, maka pesaing akan dapat memimpin pasar atau menjadi market leader yang baru. Selanjutnya, strategi bagi bukan pemimpin pasar.
Yang pertama, secara agresif menggunakan kompetensi terbaiknya untuk meraih peluang pasar sehingga tidak tertandingi oleh pesaing. Wirausaha harus memposisikan dirinya dalam segmen pasar kecil sebagai pemain yang paling dominan. Wirausaha membangun dan mempertahankan hubungan secara terbuka dengan para pelanggannya. Dalam hal ini, wirausaha jarang mengabaikan peluang dan selalu memperkuat hubungan melalui pelayanan yang istimewa atas kebutuhan pelanggan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya yaitu mengembangkan strategi sebagai follower leader. Nah, dalam kondisi ekonomi baik, perusahaan yang mengikuti strategi ini bisa berhasil. Ancaman untuk strategi ini adalah jika pelanggan tidak lagi memandang perusahaan pemasok sebagai pilihan pertama. Nah, selain itu, pasar dengan produk dan jasa sejenis atau undifferentiated bukanlah pasar yang menarik untuk persaingan. Next. Nah, kemudian ada juga strategi yang lain. Strategi yang lain ini di mana pertahanan bersaing, yaitu agar tetap dapat bersaing. Maka pengembangan produk dan perluasan pelayanan perusahaan harus selalu dinamis dan memposisikan perusahaan dalam keadaan kritis. Perusahaan harus selalu bersifat inovatif dan memperbaiki keberhasilannya di masa lalu, atau memperbaiki produk yang pertama kali dihasilkannya, sebab jika tidak akan ditinggalkan oleh pasar. Yang kemudian yang B adalah mencoba untuk produk yang menjadi pemukul besar atau big hitter dan tidak berkonsentrasi pada perbaikan keberhasilan produk yang sudah ada. Keberhasilan perusahaan seperti 3M, Man, Material, dan Market tetap mendominasi posisi pasar melalui pengenalan produk baru secara berkesinambungan. Next. Kemudian yang ketiga adalah mengambil langkah positif dan proaktif untuk menguasai manajer, kunci dan ahli teknik profesional yang selalu diikutsertakan dalam pembentukan keberhasilan perusahaan. Sangatlah tidak mudah untuk menempatkan kembali kemampuan individual yang cakap. Oleh karena itu, kehilangan seseorang yang cakap dan dianggap kunci dapat menghancurkan keunggulan perusahaan dalam persaingan. Next. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan strategi inovasi. Nah, inovasi sendiri berasal dari kata Latin innovation yang berarti pembaruan dan perubahan. Kata kerjanya innova yang artinya memperbarui dan mengubah. Inovasi merupakan suatu perubahan yang baru menuju ke arah perbaikan, yang lain atau berbeda dari yang sudah ada sebelumnya, yang dilakukan dengan sengaja dan berencana atau tidak secara kebetulan. Inovasi sebagai perubahan organisasi, inovasi mencakup kreativitas dalam menciptakan produk, jasa, ide, atau proses baru. Nah, ada dua konsep inovasi, yaitu ke-innovation dan kapasitas. Untuk berinovasi, nah, keinovasian adalah pikiran tentang keterbukaan untuk gagasan baru, sedangkan keinovasian ini juga dapat diterjemahkan sebagai kultur suatu perusahaan. Tujuan utama inovasi adalah untuk meningkatkan sumber tenaga, uang, dan sarana, termasuk struktur dan prosedur organisasi. Next. Kemudian ada yang dinamakan dengan dimensi inovasi. Yang pertama adalah orientasi kepemimpinan. Nah, di sini menunjukkan posisi perusahaan dalam pasar. Apakah perusahaan sebagai first to the market, perusahaan sebagai pemain kedua atau second to the market, atau late entrant. Pemimpin bertanggung jawab dalam menentukan posisi first to the market, perusahaan menitik beratkan pada implementasi inovatif. Sebagai second to the market, perusahaan memonitor inovasi yang dilakukan perusahaan pesaing dan menirukan pesaing. Yang kedua adalah tipe inovasi mewakili kombinasi inovasi manufaktur. Proses yang dilakukan dan produk yang dihasilkan perusahaan inovasi, proses menekankan pada metode baru dalam pengoperasian dengan cara membuat teknologi baru atau mengembangkan teknologi yang telah ada. Yang ketiga adalah sumber inovasi dan tingkat investasi. Nah, sumber inovasi ini menjelaskan pelaksanaan aktivitas inovasi, apakah ide inovasi berasal dari eksternal perusahaan atau internal perusahaan. Sumber inovasi internal memiliki makna bahwa perusahaan mempercayakan untuk melakukan inovasi baik pada proses atau produk pada usaha bagian riset dan pengembangan. Sedangkan pada tingkat investasi, mencakup investasi baik dalam hal keuangan, teknologi, maupun investasi sumber daya manusia. Investasi keuangan meliputi pengeluaran untuk proyek riset dan pengembangan, dan pembelian suatu inovasi pada produk yang telah dikembangkan di tempat lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dalam perspektif pemasaran, maka inovasi harus mampu menciptakan harga yang lebih kompetitif, produk yang lebih baik, konsumen mudah memperoleh produk tersebut, perusahaan mampu mengkomunikasikan produk sehingga konsumen mengenal berbagai produk tersebut.
Inovasi akan menciptakan produk yang berbeda dari pesaing, sehingga perusahaan dapat melakukan product differentiation kepada konsumen dan terus menciptakannya melalui inovasi dan mampu mengkomunikasikan produk baru tersebut kepada konsumen sehingga konsumen memandang produk tersebut sebagai produk yang berbeda dari produk pesaing. Maka pada hakikatnya perusahaan terkait telah melakukan penetrasi pasar dan memenangkan persaingan. Inovasi yang menghasilkan produk baru dengan karakteristik kualitas lebih baik dan harga yang lebih rendah dari pesaing akan menarik konsumen yang sensitif terhadap harga. Konsumen tersebut akan meninggalkan produk pesaing dan beralih kepada produk yang inovatif tersebut. Next. Jenis-jenis inovasi. Jenis-jenis inovasi, yaitu ada inovasi produk. Inovasi produk meliputi isi, yaitu rasa, kualitas, dan lain-lain. Dan kemasan, pembungkus, tulisan, warna, sistem buka tutupnya, bentuk, dan lain-lain. Lalu ada inovasi pemasaran, meliputi cara menjual, cara mendistribusikan, cara menciptakan permintaan, dan lain-lain. Lalu ada inovasi proses, meliputi proses penciptaan produk, proses produksi, proses teknologi pengemasan, proses riset dan pengembangan proses menciptakan mesin baru. Lalu ada inovasi teknikal, meliputi teknik desain, teknik pengawasan, teknik pengerjaan. Lalu ada inovasi administrasi, meliputi penyimpanan data, pembuatan dan pengumpulan data. Next. Strategi inovasi. Terdapat beberapa jenis, yaitu jenisnya yaitu inovasi rutin. Inovasi rutin adalah inovasi yang dibangun atas kemampuan perusahaan yang ada dan melayani bisnis pelanggan yang ada, seperti versi baru dari produk yang sudah ada. Lalu lanjut, yaitu inovasi disruptif, inovasi yang menghadirkan model bisnis baru yang menantang atau mengganggu model bisnis pesaing. Next. Lanjut kepada inovasi radikal, yaitu inovasi yang membutuhkan teknologi yang masih dapat disesuaikan dengan model bisnis yang ada. Lalu selanjutnya, inovasi arsitektur. Kombinasi antara teknologi baru dan perubahan model bisnis, inovasi arsitektur dapat menjadi hal yang paling menantang untuk dilakukan. Next. Lalu terdapat langkah-langkah untuk mengembangkan strategi inovasi. Yang pertama yaitu sejajarkan inovasi dengan strategi bisnis. Upaya inovasi yang berhasil harus sejalan dengan strategi bisnis secara keseluruhan. Untuk mengatur panggung inovasi yang efektif, seluruh individu dalam organisasi harus memahami tujuan perusahaan. Lalu lanjut kepada menentukan proporsi nilai. Strategi inovasi organisasi harus mampu menjawab pertanyaan tentang nilai unik apa yang akan dibawa ke pasar dan jenis inovasi apa yang akan memungkinkan organisasi untuk menangkap nilai tersebut. Lalu kita lanjut kepada mempelajari kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi. Inovasi yang paling sukses yaitu memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan untuk mengembangkan inovasi tersebut, organisasi harus memahami kebutuhan terkadang bahkan sebelum pelanggan menyadari bahwa mereka memiliki kebutuhan tersebut. Lalu yang terakhir yaitu memahami nilai dan penyesuaian. Rencana strategi yang baik selalu fleksibel. Organisasi dapat melakukan penilaian efektivitas strategi inovasi dengan crowdsourcing di antara karyawan. Langkah ini dapat memberikan umpan balik yang berkelanjutan bagi organisasi untuk mengukur validitas rencana organisasi dan disesuaikan seperlunya. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.